Dalam perkembangan terbaru di panggung geopolitik dunia, Amerika Serikat semakin meningkatkan tekanan terhadap Iran. Langkah ini ditandai dengan pengiriman kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford ke kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari unjuk kekuatan militer dan sinyal kesiapan Amerika Serikat menghadapi kemungkinan konflik. Lantas apa yang sebenarnya direncanakan Amerika Serikat dengan mengirim gugus tempur ke Timur Tengah? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di One News Teropong. Amerika Serikat dalam sebuah keputusan yang menarik perhatian internasional telah memerintahkan pengiriman USS Gerald R. Ford, kapal induk berukuran terbesar dan paling canggih di dunia, menuju perairan Timur Tengah. Kapal induk ini akan bergabung dengan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang sudah lebih dulu berada di Teluk Persia, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Langkah militer ini dianggap sebagai bagian dari upaya Washington untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran dalam negosiasi yang sedang berlangsung terkait program nuklir dan kemampuan rudal balistik Iran. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan pengerahan gugus tempur kapal induk dan armada pesawat pengebom ke wilayah Timur Tengah Jumat 13 Februari 2026. Langkah agresif ini disebut sebagai respons langsung terhadap indikasi dan peringatan yang mengkhawatirkan dari pihak Iran, sekaligus menandai eskalasi militer paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pengerahan USS Gerald R. Ford yang direncanakan ke Timur Tengah terjadi setelah beberapa hari sebelumnya Trump mengisyaratkan putaran pembicaraan lain dengan Iran akan segera berlangsung. Negosiasi tersebut tidak terwujud karena salah satu pejabat keamanan tinggi Teheran mengunjungi Oman dan Qatar minggu ini dan bertukar pesan dengan perantara Amerika Serikat. Menurut laporan AP News, pengerahan kapal induk USS Gerald R. Ford yang pertama kali dilaporkan oleh The New York Times akan menempatkan 2 kapal induk dan kapal perang pengiringnya di wilayah tersebut. Saat ini, USS Abraham Lincoln dan kapal perusak rudal berpemandunya sudah berada di Laut Arab dan ketegangan di sana telah memicu aksi. Pasukan Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk tersebut pada hari yang sama pekan lalu. Ketika Iran mencoba menghentikan kapal berbendera Amerika Serikat di Selat Hormuz, pengerahan ini menandai pergantian cepat bagi kapal USS Gerald R. Ford yang dikirim Trump dari Laut Mediterania ke Karibia Oktober lalu. Ketika pemerintahan tersebut membangun kehadiran militer besar-besaran menjelang serangan mendadak bulan lalu yang menangkap Presiden Venezuela saat itu Nicolas Maduro.
Kapal induk USS Gerald R. Ford yang dikirim Trump ke Timur Tengah bukanlah kapal induk biasa. Kapal induk tersebut mempunyai spesifikasi yang terbilang di luar nalar. USS Gerald R. Ford CVN-78 merupakan kapal induk kelas Ford dengan bobot mendekati 100.000 ton dan panjang dek penerbangan sekitar 1.092 kaki. Kapal ini ditenagai 2 reaktor nuklir tipe A1B yang mampu menghasilkan daya lebih besar dan efisiensi sekitar 25% lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Kapal induk ini mampu membawa dan mengoperasikan sekitar 75 hingga 90 pesawat terdiri dari jet tempur, pesawat peringatan dini. Amerika Serikat kembali meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengirim kapal induk terbesar dan tercanggihnya miliknya, USS Gerald R. Ford atau CVN-78. Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari strategi meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah ketegangan terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran. Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan USS Gerald R. Ford akan segera bergerak meninggalkan Karibia dan menuju Timur Tengah untuk memperkuat kekuatan militer Amerika Serikat. Pengerahan tersebut dilakukan setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Oman belum menghasil terobosan signifikan. Menurut Trump, pengiriman kapal induk ini merupakan bentuk kesiapan jika situasi memburuk. Meski demikian, ia menyatakan masih berharap negosiasi dengan Iran dapat menghasilkan kesepakatan. Namun ia juga memperingatkan bahwa konsekuensi serius dapat terjadi jika diplomasi gagal. USS Gerald R. Ford diperkirakan butuh waktu sekitar 3 pekan untuk tiba di Timur Tengah. Kedatangan kapal tempur ini menambah kekuatan militer Amerika Serikat yang sebelumnya telah mengirim kapal induk USS Abraham Lincoln. Sejumlah kapal perusak rudal, jet tempur, serta pesawat pengintai ke kawasan Timur Tengah. Mengutip dari laman Angkatan Militer Amerika Serikat Ireland, USS Gerald R. Ford atau CVN-78 merupakan kapal induk kelas Ford dengan bobot mendekati 100.000 ton dan panjang dek penerbangan sekitar 1.092 kaki. Kapal ini ditenagai 2 reaktor nuklir tipe A1B yang mampu menghasilkan daya lebih besar dan efisiensi sekitar 25% lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Dengan sistem tenaga tersebut, kapal dapat melaju lebih dari 30 knot serta beroperasi tanpa batasan jarak karena tidak memerlukan pengisian bahan bakar konvensional. Salah satu teknologi utama yang menjadi keunggulan kapal ini adalah Electromagnetic Aircraft Launch System, yaitu sistem peluncur pesawat berbasis elektromagnetik yang menggantikan ketapel uap.
Teknologi ini memungkinkan peluncuran pesawat tempur yang lebih berat termasuk F-35C. Dengan tingkat presisi lebih tinggi, serta mengurangi keausan peralatan sehingga meningkatkan efisiensi operasi penerbangan. Dalam satu waktu, USS Gerald R. Ford mampu membawa dan mengoperasikan sekitar 75 hingga 90 pesawat, terdiri dari jet tempur, pesawat peringatan dini, pesawat perang elektronik, helikopter, serta dirancang untuk mendukung penggunaan drone dan sistem tanpa awak di masa depan. Militer Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan operasi militer yang berkelanjutan dan dapat berlangsung berminggu-minggu terhadap Iran. Jika Presiden Donald Trump memutuskan untuk memerintahkan serangan terhadap Republik Islam itu, beberapa pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters. Menurut dua pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan media, skenario yang tengah disusun jauh lebih kompleks dibandingkan dengan serangan udara satu kali seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam rencana tersebut, tujuan serangan tidak hanya fasilitas nuklir Iran tetapi juga sasaran pemerintahan dan keamanan negara itu. Militer Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk memungkinkan operasi militer yang berkelanjutan dan dapat berlangsung berminggu-minggu terhadap Iran jika Presiden Donald Trump memutuskan untuk memerintahkan serangan terhadap Republik Islam itu, beberapa pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters. Menurut dua pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan media, skenario yang tengah disusun jauh lebih kompleks dibandingkan dengan serangan udara satu kali seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam rencana tersebut, tujuan serangan tidak hanya fasilitas nuklir Iran, tetapi juga sasaran pemerintahan dan keamanan negara itu. Peningkatan kesiapan militer ini ditandai dengan pengerahan sejumlah aset besar ke kawasan Timur Tengah, termasuk kelompok kapal induk dan ribuan pasukan tambahan. Amerika Serikat juga memindahkan kapal induk bertenaga nuklir USS Gerald R. Ford serta kapal perang pendukung lainnya ke wilayah tersebut. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan konflik yang lebih luas. Presiden Trump sendiri berkali-kali mengisyaratkan bahwa opsi militer tetap ada di meja jika Teheran tidak menyetujui persyaratan yang diajukan Amerika, termasuk pembatasan program nuklir dan persenjataan rudal Iran. Kebijakan Trump terhadap Iran mencerminkan tekanan berat untuk menekan Teheran pada negosiasi dengan pemikiran bahwa ancaman militer dan kesiapan operasi jangka panjang meningkatkan leverage Amerika Serikat. Pernyataan Trump selama beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penggunaan kekuatan militer jika diplomasi gagal.
Pemirsa, pengiriman USS Gerald R. Ford ke kawasan Teluk menjadi sinyal kuat bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru. Dunia kini menanti apakah langkah ini akan berujung pada meja diplomasi atau justru memicu konfrontasi yang lebih luas. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.